Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Meneruskan kita baca wasail masih hal-hal yang menjadikan penyakit hati. Berikutnya disebutkan wasu izzonni, goreng sangka billah kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Itu termasuk penyakit hati dan itu nggak boleh, haram. Sama orang aja nggak boleh buruk sangka. Lagi mau kurang baik apa Allah sama kita masih diburuk sangkain juga. Manusia aja yang bisa salah, kita nggak boleh buruk sangka sama orang. Padahal orang yang namanya orang itu kan masih ada mungkin salah kan? Kita nggak boleh buruk sangka sama orang, apalagi sama Allah yang nggak mungkin salah. Masa Allah mau diburuk sangkain? Kurang baik apa? Hirup dibere temen tadi, napas dikasih nggak harus bayar. Apa yang nggak dikasih sama Allah? Pernah nuntut apa Allah? Nuntut sholat, ini sholat buat kita juga. Allah nggak butuh sholat kita. Kalau nuntut ibadah ini nggak buat kamu juga. Ibadahnya dari Allah juga. Kita bisa sholat karena siapa itu? Karena Allah tadi takdirkan mual. Jadi beda daya mual. Jangan buruk sangka billah kepada Allah. Wallah haram. Mislu su'il qaul 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min akbarul kabair su'zon billah azza wa jalla. Dan satu hadis Nabi katanya begini, akbarul kabair termasuk paling gedenya dosa gede. Enggak cuma dosa gede, paling gede tadi adalah buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, kieu teuing sih. Itu buruk sangka semuanya. Kalau Sufyan man aznaba dzanban fa'alima Allah ta'ala qadara alaihi wa raja ghafarallahu lahu dzanbahu. Meskipun kadang sesuatunya itu terjadinya kepada kita itu jelek, tapi jangan buruk sangka sama Allah. Allah tuh nggak pernah mengecewakan hambanya. Sebaik-baiknya zat itu kan Allah, nggak pantas untuk diburuk sangkain. Tadi aja logikanya begitu, sama orang aja kita nggak boleh buruk sangka. Meskipun manusia itu kan pasti ayah salahnya. Pasti ayah salahnya. Jelmaan namanya. Itu tetap kita nggak boleh buruk sangka. Kalau belum ketahuan benar, nggak boleh ngomong, oh nyana jadi balik melawan. Kayak bukti pengadilan mengatakan demikian mah. Ya, kalau dalam satu kasus itu nggak boleh. Curiga mungkin boleh curiga untuk kehati-hatian. Curiga itu nggak mempolis dia yang melakukan, enggak. Curiga itu buat kita lebih berhati-hati. Bukan. Jadi kalau curiga itu ke orang datangnya. Orang curiga kasih tayo, itu timbulnya kita yang lebih hati-hati, bukan nggak terus nyalain dia, itu namanya satu sangka. Beda loh, kalau curiga itu nanti reaksinya kita lebih hati-hati, lebih ngejaga. Tapi kalau goreng buruk sangka, karena lain kau udah lupa kepada dia, nyalain dia, kita yang nggak hati-hati juga, motor lu itu sama siapa tuh maling, pokoknya nanti dikunci, kunci ayam WLB di dia. Jadi kalau gara-gara curiga nanti timbulnya kitanya lebih hati-hati. Jadi efeknya itu ke kita. Nuntutnya ke kita, bukan nuntut orang, tapi ke kita. Tapi kalau curiga itu nanti nuntut orang, nyalain orang. Bukan mempersiapkan diri untuk lebih hati-hati. Siapa orang berdosa katanya, terus dia yakin bahwa ini takdir Allah. Ada orang misalkan dia berdosa, tapi dia yakin ini takdir Allah nih. Kayak begini takdir Allah, jadi saya sekarang mohon ampun, minta berharap pengampunan dari Allah. Ghafarallahu lahu dzanbahu, itu pasti akan Allah ampuni dosanya. Yang penting berarti dia tobat namanya, menyadari ini saya salah dan kesalahan ini terjadi takdir dari Allah. Kalau nggak takdir nggak bakal terjadi. Ini dosa sekalipun itu ditakdirkan oleh Allah, tapi Allah nggak suka. Karena Allah nggak suka, diwajibkan orang berdosa itu untuk tobat. Ketika dia tobat, ghafarallahu dzanbahu, pasti Allah akan ampuni dosanya.
Jadi harus ada keyakinan dalam hati bahwa semuanya takdir dari Allah dan ada kehendak. Orang bisa tobat nggak kalau nggak maksiat lagi? Nggak bisa. Tobat itu adanya setelah maksiat, bukan istighfar ya. Istighfar mah setiap hari nggak harus salah dulu. Kalau tobat adanya setelah berdosa. Bagi orang yang menyadari dosa itu bagus, karena dari dosa itu dia bisa tobat. Tobat itu kan perintah Allah kan, orang itu harus tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Sering khotib-khotib di Jumat dia bilang, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Taubatlah kalian kepada Allah. Tobat itu diperintahkan setelah berdosa. Dan bahasanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tobatlah. Berarti orang beriman itu berdosa. Karena dia disuruh tobat. Artinya, keimanan seseorang itu bukan berarti dia suci dari segala dosa. Enggak. Orang baik itu bukan orang yang nggak pernah berdosa, tapi orang yang kalau dosa tobat. Jadi dia beriman, dia tobat setelah berdosa. Berarti kan dosa itu bagus bagi dia tuh. Setelah dia tobat, karena dia mau tobat namun ke dosa. Tapi ada jir-jir nggak aja lah kayak dia tobat dia. Udah. Artinya baik buruk. Yang saya ingat dari episode itu, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baiknya, buruknya itu takdir semua dari Allah. Allah berhak mentakdirkan keburukan, berhak. Seseorang itu jatuh kepada maksiat, itu takdir Allah juga. Cuma Allah nggak suka, makanya harus tobat. Ada takdir Allah dan ridho Allah. Ada takdir Allah, tapi Allah nggak ridho. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia beriman, melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi, meninggal dalam keadaan baik Islam, yaitu takdir Allah dan Allah ridho kepada dia. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang takdir Allah juga, dia didakwahin nggak mau nurut sampai mati dalam keadaan kafir, itu takdir Allah, tapi Allah nggak ridho. Jadi semua tetap atas izin takdir dari Allah. Kalau nggak ada takdir Allah nggak terjadi. Meskipun kesalahan sekalipun. Tapi orang yang percaya itu takdir Allah, waduh jangan tobat. Jangan gini, maling. Kenapa kamu maling? Takdir Allah. Itu namanya. Dulu ada zaman Sayyidina Umar yang begitu. Kenapa kamu maksiat? Takdir Allah. Langsung Sayyidina Umar ditempeleng, digaplok, jebret. Kok saya dipukul? Takdir Allah. Itu salah. Kalau mengkambing hitamkan takdir. Kalau benar percaya sama takdir Allah, ketika salah, tobat. Karena di balik takdir Allah itu ada Allah ridho atau tidak. Kalau Allah tidak ridho karena bentuknya maksiat, meskipun takdir Allah, teruskan dengan tobat. Tu'atbi'is sayyi'at al-hasanah. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Setelah salah, tobat. Nantinya tamhuha. Si kebaikan ini akan menghapus kejelekan itu. Jika orang percaya sama takdir Allah, bahwa maksiat pun tidak takdir Allah, pasti ujungnya tobat. Itu. Langsung dia bertobat. Hanya sekedar ngomong doang, itu ngomong doang. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah. Sebab Allah zat yang paling baik, tidak ada yang lebih baik dari Allah. Dikasih apapun harus husnuzon, bagus sangka ke Allah. Berpikir positif sih, diberi banget jore misalkan. Alhamdulillah di jore mah tidak Badung, atau di lagi ada jore Badung, kabina-bina. So lihat orang-orang yang misalkan pergaulannya bebas gitu ya, Badung urusan aww misalkan rata-rata jalan mana kaset, atau jadi jore bola aku atuh. Iya, artinya ini pikir positif nih, pikir positif. Oh alhamdulillah saya dikasih kayak begini, jadi nggak jadi playboy gitu, nggak ngerusak anak orang. Beda boga banget, jore gitu. Bisa ada naikin dia. Karena kapal majikan di bager,
Dia nyana nggak rasa dulu, mulai nyana sama dia kain. jadi jadi memuliakan, baik, nggak sembrono gitu. Jadi susah, misalkan dia, oh alhamdulillah, jadi susah mah ibadahnya gampang. Orang kisah akhirnya bangun masjid, teh kurus sedekah, teh kan doakan baik. Mesti segera jadi tanah masjid, enggak sih, tapi pahala. Oh nggak ada tuntutan harus nyumbang 50 juta, nggak ada. Coba yang kaya, meskipun nggak dituntut, malu nggak ngasih. Ya bukan kaisin mah. Bukan motor, Honda, benar? Bukan motor, maksudnya motor sih orang bikin katanya orang lagi, aku jore-jore namanya. Keren, oh. Ya, boga keren, alhamdulillah, ngisi pertalit jadi kan? Jadi lembang. Bahkan mun aya di hadapan pertalit, jangan melihat aja mau masalah. Biasanya yang hadapan pertalit misalkan harga 2.000 liter dibeli mau masalah. Tapi nu boga enek coba aja orang meuli pertalit, isin rasa tuh. Oh, nu nyarekan enggak tuh boga ka isin atuh. Wah, motornya nu harga ratusan juta. Ujuk-ujuk kapong bensin, ngadu tadi. Nggak aja jangan pertalit. Boga ka isin atuh nanya nu nyarekan kan. Orang kaya tuh gaya hidupnya lebih mahal lagi, justru orang miskin gaya hidup lebih murah. Dahan hayang kali poli, ya kaya iya, mahal ya ta. Coba lu susah, mau hayang kali punya 13 duit lagi. Kawar tengeng disukur. Enak amat coba orang kaya rumahnya ada kolam renangnya. Ini disiapkan kok Allah tuh laut, segede naon tuh laut bebas silahkan. Lu gaya non gue renang kelas. Aku lumayan. Iya kan? Iya. Ayo lakukan. Orang kaya itu segede apapun kolam renangnya, tetap ada batasnya, 50 kali 50, 100 kali 100. Semua orang miskin, wih kapan saya cari tahu batas naon. Ayo besok ujung dulu. Demi pakai los, sekarang asal kuat bang. Ya. Dia rumahnya pakai AC, pakai ini, pun dia ya tak. Coba dari mana bubuk? Mau bayar AC mau, paling kayak lampu doang. Yang tis buka kerja dia. Lebih apa nih, lebih ringan biaya hidupnya kan. Tempat gue nih orang kaya pasti lebih gede biaya hidupnya. Orang miskin biaya manuk pakai kehidupan. Ya orang kaya buat burung saya nih misalkan sebulan 20 juta parab manuknya doang ya kan. Dan parab jelema lebih murah. Jadi sebenarnya kan lebih nggak sulit kan, tuntutan lebih sedikit gitu. Makin loba duitnya pengeluaran makin gede pasti. Jadi orang kaya syukur atau alhamdulillah ya dikasih rezeki lebih berarti punya kesempatan membantu orang lain dengan harta gitu. Mikir positif ya, jadi positif mah bikin ulah-ulah goreng sangka gitu, namun positif mah jadi sugi bagus, jadi susah bagus. Maka jelma susah doa yang sugi hanya nggak berat sorangan kan. Ya berat kan sebenarnya, jadi orang kaya tuh berat, biaya hidup mahal, biaya dahar, biaya apa tepatnya di urusan tuh pemerintah orang kaya. Coba orang miskin, kita untuk nyalon 2024, pemikirannya jangan miskin ya. Bagaimana dengan orang miskin? Saya ngomong bela orang miskin aja, lu ngomong saya bela orang kaya. Oh, ngomong mana? Tuh ngomong gitu kan benar? Karena ini nggak ada yang bilang saya mau memperjuangkan orang kaya, nggak ada. Orang miskin, jadi lebih mikiran. Orang miskin lebih mikiran. Saya jangan mikiran doang bere mantap. Atau mikiran-mikiran. Jadi rakyat itu nggak banyak tuntutan ya. Mulai BLT mau pusing tinggal nerima doang, mengkabagian kabagian. Coba jadi pejabat. Nyara nu punya nyara cara kanan. Sial RT aing memang. Jika RT ji aing nang aing lain.
makin tidak jadi apa-apa, makin enak sebenarnya. Dia selalu baik sangka sama Allah. Apapun yang terjadi, jadi apapun kita dan apapun yang terjadi sama kita, jangan buruk sangka sama Allah. Pahit sekalipun. Indung bapak meninggal, kita nggak akan dewasa kalau selalu sama orang tua. Iya, ada saatnya memang harus nggak ada. Saya hidupnya merantau jauh dari orang tua. Kalau nggak gitu kan nggak mikir. Kalau digarek memang. Maka belum bapak orang pelit tidak merek, sih mikir. Kebenaran memang pelit bener. Barijeng sih mikir, tapi sih mikir positif ya positif gitu. Sih mikir berarti ini. Bukan itu hafal itu sih mikir. Kalau diomongkan, nggak ngomongkan yang mikir ente, ngomongkan di berente. Jadi selalu berpikiran positif kepada apapun yang terjadi dan jadi apapun Allah takdirkan itu positif pikirannya kepada Allah. Jangan buruk sangka. Pasti baik. Yuk, bagaimana kita ini ya, mengambil pelajarannya gitu. Ya solusinya dikasih hidup susah jaga. Saya dibayar kontrakan di saya. Bukan harus nagih deh. Kemarin mau besok mau golok nagih lagi. Ya, itu positif kan? Pasti ada jalan keluar. Karena metode jalan keluar. Ulah macam-macam. Udah hutang loba, penta jalan keluar. Ulah minta duit. Karena untuk bebas hutang itu bukan cuma pakai duit, pakai jalan keluar. Hidup susah minta duit. Nah, susah lah yang emang itu minta duit cukup pengaruh gitu. Besok karena orang hidupnya susah aja gitu, mohon sama Allah ngedoa tiap malam pengen minta duit. Yang kaya aja dapat kerja bukan dapat ngedoa. Yang sekarang kaya kan dapat kerja kan, kata manipu tanaman kerja gitu. Penting menang gawe, dari menang doa kiri doang nggak penting lain. Itu tadi beres-beres. Benar jalan keluar, kemana jalan keluarnya? Minta sesuatu yang sejalur dengan apa yang sedang kita alami. Nah, biasanya kan orang yang itu susah ya. Sejalurnya orang susah itu suruh apa sama Allah? Disuruh apa orang susah? Disuruh sabar. Disuruh sabar, orang susah bukan disuruh kaya. Nggak ada Allah nyuruh kaya orang susah itu. Orang susah itu disuruhnya sabar, maka mintalah sabar, cepat dikabul. Tapi minta kaya, hese, batu di menang gawe lah, nggak doa-doaan tadi. Yang sejurus dengan kita, minimal minta jalan keluar. Kedua jalan keluar nanti. Orang-orang ngasih aba-aba, wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang takwa akan Allah kasih exit jalan keluar. Jadi kudu takwa. Menurut jalan keluar puyeng pan, coba ada pantau tutupan. Puyeng tadi. Jalan keluar. Itu jadi jangan sekali-kali buruk sangka sama Allah apapun yang terjadi. Jadi naon oge, jangan naon pun terjadi tetap kudu hade sangka. Meskipun itu bentuknya pahit sekalipun atau maksiat sekalipun. Ya jangan maksiat dulu nih, wah saya mau kali ditakdirkan jadi orang begini kali jangan. Oh saya ditakdirkan harus taubat ini makanya saya maksiat dulu gitu. Jangan langsung memponis. Nggak usah asal hese jadi bener kayak gimana? Atau hese jadinya. Perintah kalau orang salah taubat kan gitu. Awalnya perintah jangan salah. Kalau udah salah dikasih jalan keluar taubat. Diyakini semua yang terjadi itu baik buat kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Itu jadi dosa gede. Maafnya jangan sangka ke Allah. Allah yang kan anak indah zonni abdi kata saya tuh gimana sangkaan hamba kepada saya. Kalau jelek dulu sangkaan ya jangan yang terjadi. Ya ulah mikir jore, mikir lagi positif. Jadi begitu nantinya. Kan supaya bahasa sugesti ya, orang itu bersugesti. Yang bagus-bagus supaya bagus. Ulah menjore-jore ulah.
ban motor jalan kempes, kita lagi buru-buru mau kerja, aduh enggak pikir bagus, oh yang dimana rezeki ya ke tukang tambal ban. Saya mau jadi wasilah, Allah ngasih rezeki ke tukang tambal ban, gitu kan guys. Begitu mau marah mau setan, wah insya Allah mau. Kalau positif mah, tapi kalau negatif jelek. Tapi jelek yang ada jelek. Ya, berbaik sangka kepada Allah supaya yang terjadi kepada kita tuh baik gitu. Allah gimana sangkaan kita. Kalau kata kita Allah tuh baik, pasti baik. Masih terjadinya baik terus. Tapi kalau sudah jelek, jelek. Karena orang sudah berburuk sangka, itu pandangannya jelek terus. Kalau sudah punya pandangan jelek, sebagus nanti jore baik. Kayak jalan hewa ka urang. Urang hade ge jore baik ternyata tertutup oleh kejelekan itu. Meskipun dilakukan baik, tetap aja karena udah ketutupan sama kejelekan. Tapi kalau baik sangka, jelek pun kejadiannya tetap baik. Orang kalau sudah melihat sama orang dengan bagus, dengan baik, dengan cinta, banget kos bujaya ke kamu kayak gelis, sebab cinta ninggalin geus bagus. Ridho. Ada katanya, ulama itu ainur ridho an kulli aibin kalilah lakin ainus suhti tubdil masawiyah. Melihat dengan penglihatan yang baik, yang senang, yang ridho, yang cinta, itu menutupi aib-aib ketutupan semua. Jelek-jelek itu ketutup. Kayak orang pacaran, jelek-jelek ketutup. Karena ngelihatnya pakai cinta, masih pakai ridho, pakai senang. Tapi kalau sudah ainus suhti, ngelihatnya dengan benci, dengan jelek, dengan buruk sangka, tubdil masawiyah. Yang kelihatan itu jelek aja. Nggak bakal ada baiknya. Dan itu sama Allah, nggak boleh. Allah tuh baik bener. Hitung sekarang. Dari tadi pagi sampai saat ini, berapa kebaikan yang sudah Allah kasih sama kita. Bisa ngitung jago. Ada bukti loh, Pak. Bagusnya. Baik, jadi sudah banyak banget. Nggak kehitung. Dari mulai napas, ngicip, ayo bener. Sama kita tadi ngicip, berapa kali. Itu kebaikan Allah. Coba tuh bisa ngicip. Perih. Perih matanya. Kamu ngaji loba ke ngicip. Nggak pahalana loba. Nggak betul ngicip. Iya ganjaran ngaji di ukram ayah ngicip. Nah, wah ya. Dina buku amal catatan teh orang ngaji hehe. Jadi harus baik sangka sama Allah. Jangan buruk sangka. Wa bi khalqillah, kepada makhluk Allah pun jangan. Karena sebenarnya kan makhluk Allah melakukan sesuatu juga takdir Allah. Dia melakukan A kepada kita itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Jangan muter diizinkan ke Allah mau. Apalagi orang-orang muslim alladzina al khair, ahli-ahli kebaikan itu jangan diburuk sangkain. Dikecualikan di sini bi khilafi bil fusaq minhum fal isma fi ma yazaru minhu. Kecuali orang fasik, orang yang berbuat dosa besar belum tobat atau terus-terusan dosa kecil, orang fasik namanya. Nah kalau mereka buruk sangka sama mereka fala isma fi nggak dosa. Innahu mayazaru bilum, yang pasti udah kelihatan. Kita ngelihat dia lagi judi. Kita bilang sama anak kita, jangan dekat-dekat si Anu ya, takut ketepaan judinya. Kita udah ngelihat dia benar duduk di situ, lagi main judi misalnya. Dia bilang sama anak kita, jangan terlalu dekat gaul sama si itu, takut ketularan judinya. Nah itu nggak masalah. Oh, udah kelihatan jelas kok, harus dijauhi. Karena udah kelihatan benar jelas sama dia. Tapi nggak usah ngomong sama orang di musola, woi ngomong mah jangan deket-deket si Anu, jangan begitu mah. Jadi kalau yang sudah jelas-jelas, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita tidak terjerumus dan orang lain sama tidak terjerumus kepada mengikuti orang fasik tersebut. Kalau yang nggak jelas mah jangan, jadi harus ketahuan jelas dulu. Baru jelas itu mata kita ngelihat dan cuma ngedengar. Karena kalau nggak dengar tuh kan kadang-kadang mata juga perhatikan, kadang-kadang mata tuh ngebohongin kayak si Anu
Padahal bukan gitu. Jadi benar-benar jelas dulu, jelas 100% eta benernya jelemana, orang karek ngomong ke anak orang. Makanya udah deket-deket jeung si eta. Gitu. Karena udah kelihatan benar sama kita. Kalau masih samar-samar jangan dulu. Jangan memperbanyak sangka, jauhilah itu. Jauhilah kebanyakan buruk sangka. Buruk sangka itu jelek ya. Wala tajasasu terusan itu, wala yaktabak itu. Jangan tajasus. Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Tajasus namanya. Kecuali kita kerjanya di KPK. Kita jadi anggota KPK nih, atau jadi buser. Itu memang harus. Mana ya saya tahu diintai terus ya harus kerjaan itu begitu. Ya kalau begitu mah nggak ada, kalau nggak begitu mah nggak ada yang kebongkar korupsi. Ini aturan umum orang tuh jangan tajasus, jangan cari-cari kesalahan orang. Walayak tabak dukumbak tuh, jangan ngomongin. Itu jadi jangan berburuk sangka kepada Allah maupun kepada makhluknya. Batas dir, Allah makhluk. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Ya Mas. Nanya masalah dulu ini, Mas pernah kali buruk sangka ada masalah. Saya belum pernah sholat gitu. Masalah minta uang dan kuat tadi. Ya Allah, dan waktu zaman itu. Oh, ya itu kebetulan sekali lagi kalau lagi tembus kakak lagi ya itu tahan barinya di mana dengan dulu itu sampai berapa sama itu masalah uang 10.000 ini itu mau tidak kalau bayar ini aku bisa 5.000 buat ini bisa bayar dapat kebetulan trek pakai zaman itu karena tiga kakak 2.000 alhamdulillah aku bayar tak kebetulan nah kepatikan trek aku katakan sekali nah kami buat gitu ayo apa bisa pro gitu Pak bisa sudah pertanyaan Misalnya. terasa itu Yang pertama apa tadi? buruk sangka pada Allah Buruk sangka. rasa itu kayak jangan gitu para serba kekurangan waktu itu sama apa sih Iya istighfarin aja. Saya tobat ke dalam hati ya. Kalau saya tobat atas dosa dulu pernah berburuk sangka. itu belum pernah yang dijalankan sholat Sekarang ditobatin dan kalau sholatnya ya sambil dikodoin sedikit-sedikit ya. Dan yang sekarang jangan tinggalin lagi. Tobat-tobat itu kan pertama kita menyesal. Sesali aja yang dulu tuh itu sesali. Nggak mau ulangi lagi. Yang kedua jangan ulangi lagi. Terus beristighfar, minta ampun sama Allah. Itu aja. Jadi hati kita menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu, berjanji, bertekad nggak bakal ngulangin lagi. Terus beristighfar sih. Itu. Terus jangan lagi gitu ketika sesulit apapun jangan sampai buruk sangka jangan sampai buruk sangka sama Allah. Kalau minta uang mah boleh nggak apa-apa. waktu zaman itu itu betul apa ada kali yang banyak sekali itu alhamdulillah kok baik kita Alhamdulillah ya. Bagus. Iya dia masih menyadari bahwa ini rezeki dari Allah meskipun caranya haram. Iya. Alhamdulillah. Ya, masalah itu, masalah yang minta duit, nggak apa-apa minta duit, Mas. Ya Allah, saya minta duit, nggak apa-apa sih. Bahkan kalau mau wiridan tiap malam pegang tas duit, nggak apa-apa ya. Asal sama Allah mintanya. Ya kali takut bosan kalau istighfar terus bosan kayak gitu. Sama Allah sekali-kali duit. Ya Allah, duit. Ya Allah, duit gitu. itu yang itu waktu lagi macet terus lo beli dapat yang cuma 60 itu udah juga habisin terus besoknya orang kaya kan pokoknya dari 1 sampai dari 0 sampai 10 itu pokoknya dibaris yang sedang mau dikasih 2.000 3.000 sampai habis juga alhamdulillah nggak ngumpul pagi-pagi karena tidur lagi terus di itu semua kan itu kesalahannya, hanya dosanya itu dosa kepada Allah ya, bukan kepada orang. Jadi cukup dengan ditobatin, jelas menyesal hati bahwa dulu pernah seperti itu, banyakin istighfar, minta ampun dan bertekad nggak bakal ulangi lagi. Kalau yang udah berbeda barang gimana? Uang kan ada yang ya itu memang sudah rezeki mas bakat, cuman haram gitu doang. Tobatin. Kalau
bagus-bagus saya pakai buat sholat. Tobatin. Ya memang ada katanya dibakar, ya sayang dibakar mah tuh. Celana bagus kok dibakar. Ya utangnya lunas tetap. Lunas utangnya, ya dosa gitu. Saya judi itu tadi, judi. Kalau utangnya ya lunas. Utang mau dibayar pakai uang haram juga lunas. Kalau itu dibayar lunas. Kalau mau dikiparatin silahkan. Berapa uangnya itu dulu. Kalau mau dikiparatin, kiparatin. Aduh saya kayak susah dikiparatin juga banyak sih. Udah tobatin ya. Jangan lagi-lagi menyesal gitu. Karena itu nggak ada hubungannya sama manusia. Hubungannya sama Allah. Kalau sama manusia harus minta ridhonya. Kita punya Enggak ngikutin yang kayak gitu lagi. iya lah jangan. Enggak. Ada ibu bagus enggak? Kan ada lagi yang mikir enggak, aku udah kamu. Iya lah jangan ditobat kan. Kalau waktu itu mau waduh, bila-bilain pegangan berat jajan itu enggak bisa. Itu kasih banget jadi ya. Berat. Kalau bentar ini berantem dulu itu mau.